Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan sosialisasi berkaitan dengan komunitas praktisi, khususnya komunitas praktisi di sekolah kita. Istilah komunitas praktisi diperkenalkan oleh Tina Wenger dalam bukunya Community of Practice. Ia mengatakan bahwa komunitas praktisi adalah sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan baik dengan berinteraksi secara rutin. Praktik yang dimaksud bergantung pada konteks peran sehari-hari anggota komunitas praktisi. Praktik dalam komunitas praktisi guru dapat berupa praktik mengajar dan interaksi dengan murid atau orang tua. Nggak ada anak. Terus yang untuk tujuannya, yang pertama, mengedukasi anggota dengan mengumpulkan dan berbagi informasi yang berkaitan dengan masalah dan pertanyaan tentang praktik pengajaran dan pembelajaran. Terus tujuan yang kedua, memberi dukungan pada anggota melalui interaksi dan kolaborasi sesama anggota. Tujuan yang ketiga, mendampingi anggota untuk memulai dan mempertahankan pembelajaran mereka. Tujuan yang keempat, mendorong anggota untuk menyebarkan capaian anggota melalui diskusi dan berbagi. Tujuan yang kelima, mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan dengan pekerjaan sehari-hari. Paling bawah. Manfaat komunitas praktisi ini memberikan wadah bagi para guru untuk belajar dan berpartisipasi dalam mengembangkan diri mereka. Interaksi dan dialog antara anggota komunitas dapat berupa berbagai kekhawatiran, masalah, dan praktik baik untuk direfleksikan secara bersama-sama. Dengan begitu, anggota komunitas dapat saling mendukung untuk mandiri dan berdaya memenuhi kebutuhan profesionalismenya. Maka penting bagi semua anggota komunitas untuk berkontribusi dan memanfaatkan semua aktivitas di dalam komunitas. Terus yang selanjutnya mengenai karakteristik komunitas praktisi. Ada 3. Yang pertama, domain. Adanya kesamaan atas hal yang dianggap penting oleh komunitas. Terus yang kedua, komunitas. Adanya norma atau aturan sosial yang disepakati oleh anggota. Terus yang ketiga, praktik. Adanya pengetahuan yang dikembangkan, dibagikan, dan dipelihara sebagai hasil dari kegiatan komunitas praktisi. Selanjutnya mengenai aktivitas komunitas praktisi. Ada beberapa aktivitas dalam komunitas praktisi. Yang pertama, berbagi masalah dan mengembangkan proses untuk mencari penyelesaian masalah. Yang kedua, merumuskan tindakan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, berbagi pengalaman menjalankan praktik. Yang keempat, merefleksikan tindakan-tindakan yang sudah diambil untuk melakukan perbaikan. Terus yang kelima,
mendokumentasikan kegiatan dan produk para anggotanya untuk bahan belajar. Selanjutnya, peran guru penggerak dalam mengembangkan komunitas praktisi. Ada beberapa peran guru penggerak dalam mengembangkan komunitas praktisi. Yang pertama, menganalisis kebutuhan belajar para anggota. Terus yang kedua, memfasilitasi rencana kegiatan belajar berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Yang ketiga, mencari narasumber yang relevan terkait dengan kebutuhan belajar komunitas. Terus yang keempat, menyelenggarakan kegiatan belajar di komunitas. Yang kelima, mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil kegiatan. Yang keenam, mendampingi rekan sejawat dalam mempraktikkan hasil belajar di komunitas. Yang ketujuh, evaluasi dan refleksi pembelajaran dan penerapan kegiatan. Selanjutnya, tahapan menggerakkan komunitas praktisi ada 3 tahapannya. Yang pertama, tahap merintis. Ada beberapa hal yang dilakukan di tahapan merintis ini. Yang pertama, membangun percakapan awal dengan calon anggota komunitas. Terus yang kedua, menemukan pengikut pertama. Yang ketiga, membangun percakapan bermakna. Terus tahap yang kedua, tahap menumbuhkan. Ada beberapa hal yang dilakukan juga di dalam tahap menumbuhkan komunitas praktisi. Yang pertama, menyelenggarakan pertemuan belajar secara rutin. Yang kedua, mendorong dan mendampingi anggota komunitas menerapkan hasil belajar. Yang ketiga, mendokumentasikan dan membagikan hasil belajar. Selanjutnya, tahap yang ketiga, tahap merawat keberlanjutan. Ada beberapa hal yang dilakukan di tahap merawat keberlanjutan komunitas ini. Yang pertama, mengembangkan anggota menjadi penggerak komunitas praktisi. Yang kedua, menginisiasi kolaborasi. Yang ketiga, menyelenggarakan proyek kegiatan murid. Ada beberapa penyemangat buat kita semua. Jadi guru belajar paling baik dari guru lain. Saat saling mengajar, seni mengajar, dari Smoker 2005. Terus dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup, lahir, dan batin. Dari KHD. Dari Mas Menteri, perubahan adalah hal yang sulit dan penuh ketidaknyamanan. Namun, perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba. Jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga dengan adanya sosialisasi komunitas praktisi ini, apapun masalah yang ada di lingkungan sekolah kita, di lingkungan stakeholdernya kita, ini bisa kita selesaikan bersama-sama. Baik itu apa yang berkaitan dengan siswanya kita, baik yang berkaitan dengan kita sebagai seorang pendidik, agar bisa saling berbagi. Jadi di komunitas ini nantinya kita bisa duduk bersama apa yang, jadi bukan masalah saja yang kita bahas, tetapi bisa saling berbagi praktik baik apa yang kita telah lakukan. Bisa saja
Di antara kita ini ada yang mendapatkan atau menghadapi masalah di kelasnya, di pembelajarannya, guru lain bisa memberikan solusinya. Jadi dengan dibentuknya nanti komunitas praktisi di sekolah kita, diharapkan masalah ataupun praktik baik pembelajaran ini bisa kita duduk rembukan bersama-sama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah apa yang disampaikan oleh Bu tadi. Kita harus senantiasa berkolaborasi dengan satu dan lain. Ada pengalaman mengajar misalnya yang bagus, mari kita tularkan kepada yang lain. Begitu juga kalau misalnya ada permasalahan yang kita dapat berkaitan dengan kegiatan kita, yaitu di kelas atau di mana, kita ungkapkan di sini untuk bersama-sama mencari solusinya. Karena itu harapannya kita itu segera demi kebaikan kita bersama dan keberhasilan sekolah kita. Terima kasih sekali lagi. Bagaimana acara kita hari ini? Ya, tapi sedikit untuk kegiatan kemarin. Ada potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar